Qala Nabi alaihi salatu wassalam, telah bersabda junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ya Ali, wahai Ali, walil ahmaqi thalathu alamatin, dan bagi orang yang bodoh. Ahmaq itu artinya orang yang bodoh. Ini bentuk mufrad, jamaknya hamqa. Bagi orang yang bodoh, salasu alamatin, 3 tanda. Islam itu alhamdulillah menjadi agama yang komplit. Menjadi agama yang komplit. Urusan apa saja diatur dalam Islam. Sampai terminologi bodoh pun ada penjelasannya langsung dari baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bodoh punya banyak padanan kata. Apalagi orang Betawi. Kalau udah ngatah sekata-katanya. Maksudnya ada aja itu kata-kata yang menunjukkan makna yang sama. Seperti kata bodoh, tolol, bego, goblok, dan seterusnya. Banyak. Kaya dengan kosakata tentang itu. Seperti pelit ya. Bakhil, medit, pikir, khorat, lutut gasir, pantat kuning. Banyak padanan katanya. Kaya dengan kata. Padahal maknanya itu juga. Jadi masing-masing memang punya kelebihan, punya kekhususan. Kadang orang menggunakan istilah bodoh bagi yang tidak berpendidikan. Kadang orang menggunakan ungkapan bodoh kepada yang tidak mengenyam bangku sekolah, apalagi kuliah. Orang bodoh, kagak berpendidikan, kagak sekolah, kagak makan bangku sekolah. Gimana makannya bangku? Oh dia nggak berpendidikan, maka disebut bodoh. Oh dia kagak sekolah, maka disebut bodoh. Bahkan orang jujur juga kadang disebut bodoh, Pak. Jujur. Dia kerja 30 tahun. Rumahnya yang tadinya lempeng sampai doyong. Kekayaannya sedikit, sementara depan rumahnya kerja belum lama baru 5 tahun, rumah yang doyong sampai lempeng, bandanya banyak. Lalu orang-orang berkata begini, lah dia kan kerja udah 25 tahun, udah 30 tahun, kebangetan jujur sih dia, bego banget tuh orang gitu. Kebangetan jujur tuh begitu tuh, bego banget tuh orang, kebangetan jujur. Coba itu, kebangetan jujur dibilang bego. Coba kayak dia tuh 5 tahun udah punya mobil, udah punya ini, udah punya itu. Dia 25 tahun, 30 tahun masih begitu-gitu aja. Kebangetan jujur sih tuh orang. Bego bener dah tuh orang. Mau gitu tuh. Kayak kita nonton bola ya. Striker udah di depan gawang, berhadapan head to head dengan kiper. Masih kagak masuk juga, kita bilang apa? Geblek banget tuh striker. Ya ampun, tinggal nyeplosin doang masih kagak masuk juga. Di mana sih dia mainnya tuh? Siapa sih yang melatih? Macam-macam lah kita kata. Coba kalau kita main, sama aja katanya. Jadi ungkapan seperti itu, ya itulah yang kadang terjadi di sekitar kita. Padahal dalam terminologi Islam, bodoh itu juga disinggung oleh baginda Rasul Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Wasiatul Mustafa, Rasulullah menyampaikan kepada Imam Ali, tentu untuk kita semua, walil ahmaqi thalathu alamatin,
Dan bagi orang yang bodoh, 3 tandanya. Dalam terminologi Islam, bodoh itu 3 tandanya. Yang pertama kata Nabi, at-tahawunu fi faraidillah. Disebut bodoh itu apabila dia yatahawan fi faraidillah, menganggap remeh kewajiban-kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu baru disebut orang bodoh. Meremehkan kewajiban-kewajibannya yang harus dia tunaikan dalam rangka menghambakan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. At-tahawunu fi faraidillah, meremehkan dalam kewajiban-kewajiban yang harus dia laksanakan untuk Allah atau kepada Allah. Meremehkan kewajiban-kewajiban Allah, itulah orang yang bodoh. Dia nggak sadar bahwa dia diciptakan hanya untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Manusia itu sejatinya hidup di dunia adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejatinya kita itu diciptakan memang untuk beribadah kepada Allah. Sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam surah Adz-Dzariyat, faqala ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku, kata Allah, telah menciptakan bangsa jin dan bangsa manusia illa liya'budun, kecuali untuk beribadah kepada aku. Itu liya'buduni, ya. Liya'buduni maksudnya liya'buduni, kecuali untuk beribadah kepada aku. Bangsa jin, bangsa manusia diciptakan oleh Allah untuk beribadah kepadanya. Berarti kewajiban-kewajiban yang harus kita tunaikan dalam hidup ini hendaknya dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan meremehkan kewajiban-kewajiban seorang hamba yang harus dilaksanakan untuk Tuhannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi sama aja pengertian apa yang disampaikan oleh Nabi ini, meremehkan ibadah kepada Allah. Padahal kita itu diciptakan hanyalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka segala aktivitas seorang mukmin itu memang tujuannya untuk beribadah kepada Allah. Maka awalilah aktivitas tersebut dengan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Maka aktivitas itu bernilai ibadah. Ibadah itu ada yang mahdhah, ada yang ghair mahdhah. Kegiatan kita yang baik akan bernilai ibadah manakala ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kegiatan apapun selain sholat, puasa, haji, umrah, berzakat, aktivitas apapun yang baik, aktivitas apapun yang bermanfaat, itu akan bernilai ibadah karena kita awali aktivitas itu dengan menyebut namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Baca atas nama Tuhan. Himpun atas nama Tuhanmu.
Pelajari atas nama Tuhanmu. Apapun kegiatan kita yang kita awali karena mengharapkan ridha Allah niatnya, maka itu bernilai ibadah. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Qul inna salati, katakanlah sesungguhnya salatku, wa nusuki, ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillah, untuk Allah. Siapa Allah? Rabbil alamin, Tuhan semesta alam yang menciptakan kita semua. Jangan meremehkan sholat, karena sholat adalah kewajiban dari Allah untuk kita laksanakan. Jangan meremehkan puasa Ramadan, karena puasa Ramadan adalah kewajiban kita yang harus kita laksanakan. Jangan meremehkan zakat, karena zakat adalah kewajiban yang harus kita laksanakan. Jangan meremehkan haji, jangan meremehkan umrah, jangan meremehkan ibadah kepada Allah. Karena sesungguhnya kita itu diciptakan oleh Allah hanya untuk mengabdi dan menghamba kepadanya. Maka derajat yang paling tinggi itu, Bapak Ibu, derajat yang paling tinggi itu adalah Abdullah. Kenapa bisa dibilang paling tinggi? Karena dalam peristiwa Isra Mi'raj, Nabi kita dijelaskan di ayat pertama surah Al-Isra, tidak disebut namanya, tidak disebut gelarnya, tidak disebut kedudukannya. Subhanalladzi asra birrasul, enggak. Subhanalladzi asra binabiyyihi, subhanalladzi asra birasulihi, enggak. Yang Allah sebut subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini menunjukkan bahwa Abdullah adalah pangkat yang paling tinggi. Abdullah itu pangkat yang paling tinggi. Asalkan kata abdun itu dinisbatkan atau disandarkan atau diidofatkan kepada Allah sang pencipta. Jadi kata abdun yang artinya hamba, kalau diidofatkan, disandarkan kepada Khalik Allah, dia akan menjadi mulia. Tapi kalau kata abdun yang artinya hamba itu disandarkan kepada makhluk, dia akan menjadi hina. Dia akan menjadi hina, Pak. Abdullah, hamba Allah, dia akan menjadi mulia. Tapi kalau disandarkan kepada makhluk, umpama dia hambanya si fulan, jadi hina. Kenapa? Karena dia dalam kekuasaan orang yang menguasainya. Dia hamba harta, mulia apa hina? Menjadi hina. Kenapa? Karena disandarkan kepada makhluk. Dia hamba kekuasaan, mulia apa hina? Hina. Kenapa? Karena disandarkan kepada makhluk. Dia budak nafsu, hamba nafsu, hina apa mulia? Hina. Kenapa? Karena disandarkan kepada makhluk. Maka jangan menyandarkan diri kita kepada makhluk, tapi sandarkan diri kita kepada Sang Pencipta Al-Khaliq, maka kita akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Abdullah itu derajat yang paling tinggi. Buktinya dalam surah Al-Isra ayat pertama, Nabi tidak disebut pangkatnya, tidak disebut gelarnya, tapi disebut dengan bi'abdihi, ay bi'abdillah, hambanya Allah. Sebagai seorang hambanya Allah, berarti dia menyadari betul bahwa tugasnya adalah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang meremehkan ibadah, orang yang meremehkan sholat, yang meremehkan puasa, yang meremehkan haji, yang meremehkan zakat, yang meremehkan ibadah-ibadah apapun, itu berarti kategori orang yang bodoh. Kategori orang yang bodoh. Ma'asyiral muslimin wal muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala.
Kenapa si Abdullah menjadi mulia? Karena seorang hamba yang mengisi hidupnya dengan beribadah kepada Allah. Dia laksanakan sholat 5 waktu dengan sebaik-baiknya, dia laksanakan puasa dengan sebaik-baiknya, dia laksanakan itu zakat, dia laksanakan haji dan umrah. Semua aktivitas ibadahnya dilaksanakan semata-mata mengharapkan ridha Allah. Allah menjadi senang, Allah menjadi bangga, sehingga Allah angkat derajat orang itu menjadi mulia. Tapi kalau dinisbatkan, disandarkan kepada makhluk, hamba kekuasaan menjadi hina, hamba jabatan dia menjadi hina, hamba dunia dia menjadi hina. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. At-tahawun fi faraidillah, meremehkan kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa taala dalam arti dia tidak mau beribadah kepada Allah, merasa mampu, merasa kuat tanpa ibadah, itu kategori orang yang bodoh. Padahal dia pinter, secara intelektual dia pinter, tapi dia tidak gunakan waktu, bahkan hidupnya untuk beribadah kepada Allah. Itulah yang terjadi sebelum Rasulullah diutus di tengah-tengah bangsa Arab. Waktu itu bangsa Arab hidup dalam masa jahiliyah. Bukan berarti Abu Jahal, Abu Lahab, dan abu-abu yang lain orang-orang yang bego, bukan. Secara intelektual luar biasa pinternya mereka. Cuma kepintarannya tidak membuat mereka jadi menyembah Allah. Ya kalau ada orang pinter banget, nyembahnya berhala, kan jadinya bego juga ini. Sayang banget tuh orang padahal pinter banget ya. Ngapa nyembahnya patung ya? Katanya pinter. Itu raja hebat banget, ngapa nyembahnya patung ya? Itu yang terjadi sebelum Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus. Bangsa Arab hidup dalam masa jahiliyah, bukan karena otaknya bego, bukan, tapi karena mereka meremehkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-Baqarah dinyatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai umat manusia, u'budu rabbakum, sembahlah Tuhan kalian. Siapa Tuhan yang harus kalian sembah? Alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan yang telah menciptakan orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semua menjadi orang-orang yang bertakwa. Jadi memang beribadah itu perintah Allah kepada siapa? Kepada seluruh umat manusia. Maka manusia yang tidak mau memenuhi perintah Allah, beribadah kepada Allah, dikategorikan oleh Nabi sebagai al-ahmaq, orang yang bodoh. Itulah sesungguhnya orang yang bodoh. Ini bisa jadi motivasi buat kita, Bapak Ibu. Kalau kita sholat lagi elek-elekan begitu, lagi malas-malasan, lagi ogah-ogahan tepat waktu, kita ingat, oh iya ya, kalau kita ngeremehin sholat, itu gue dibilang orang bodoh ya sama Nabi, nggak jadi dah.
bisa jadi motivasi. Kalau gitu jangan sampai subuh kesiangan, jangan sampai zuhur kerepotan, jangan sampai asar di perjalanan, maghrib kecapean, isanya ketiduran. Kapan gua ibadahnya? Ya bener-bener goblok nih gua nih. Boleh tuh buat bahan renungan. Buat bahan renungan buat kita. Gak usah kita menghujat orang lain. Dia gak sholat, bego dia, jangan. Kita koreksi diri kita. Kita muhasabah, otokritik terhadap diri kita. Wa kathratul kalami fi dzikrillah. Ada juga yang membacanya wa kathratul kalami fi ghairi dzikrillah. Jadi orang bodoh yang kedua itu kata Nabi adalah wa kathratul kalami fi dzikrillah. Saya baca wa kathratul kalami fi dzikrillah. Wa kathrah artinya kathrah itu banyak. Al kalami ngomong, berbicara. Fi dzikrillah dalam berzikir kepada Allah. Jadi orang yang banyak ngomong saat berzikir itu dikategorikan orang yang bodoh. Ini ada majelis zikir nih. Baca Ratibul Haddad. Sedang berzikir, ada yang ngobrol. Ada yang ngobrol, Pak. Kalau kita merujuk pada hadits Nabi ini, bisa dikategorikan orang yang bodoh. Yang lain pada zikir, pada baca ratib, ngobrol. Bisa dikategorikan orang yang bodoh kalau kita merujuk pada apa yang disampaikan oleh Nabi ini. Wa kathratul kalami fi dzikrillah, banyak ngomong saat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedang baca Ratibul Haddad, sedang baca Ratibul Attas, sedang baca Hizib, sama-sama duduk di majlis zikir, tapi ada di antara mereka yang ngobrol, yang sibuk dengan urusan dunia padahal sedang ada di majlis zikir. Hati-hati. Rasulullah memberikan peringatan bahwa orang yang berbicara apalagi banyak ngobrol saat zikir sedang berlangsung dianggap orang yang al-ahmaq, orang yang bodoh. Kenapa? Karena majlis zikir yang di situ sedang ada pelaksanaan zikrullah, berzikir kepada Allah, membaca tahlil la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, menghujam sampai hati makna yang terkandung dalam kalimat la ilaha illallah, sehingga semua yang hadir betul-betul tenggelam dalam lautan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang ngobrol, ada yang sibuk dengan urusan dunia. Hati-hati. Itu kata Nabi, al-ahmaq, kategorinya orang yang bodoh. Ini jika dibaca wa kathratul kalami fi dzikrillah. Sesuai dengan apa yang ada di buku itu tertulis kalimatnya wa kathratul kalami fi dzikrillah. Tapi ada ulama juga yang membacanya begini Bapak Ibu. Wa kathratul kalami fi ghairi dzikrillah. Banyak ngomong dalam urusan selain berzikir kepada Allah. Jadi kalau kagak zikir kepada Allah nih orang banyak omong. Urusan yang bukan bagiannya seakan-akan dia paham banget gitu. Dia bukan ahli politik tapi ngomong politiknya banyak bener. Komentarin orang tentang politik jagonya. Nggak ahli di bidang ekonomi, tapi ngomong ekonomi udah kayak pinter banget gitu. Ngomentarin pendapat-pendapat orang, kayaknya ahli banget. Jadi banyak ngomong, prakteknya enggak. Nah ini hati-hati nih. Mungkin kita pernah seperti itu, atau kita pernah berhadapan dengan orang yang seperti itu. Orang baik banget ngomongnya jago banget nih orang, prakteknya mah nol. Nah, itu berarti al-ahmaq, banyak ngomong dalam urusan selain berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Teori mulu gitu Pak, teori doang gitu. Ya, orang teorinya doang, kenyataan mah nol dia. Ini orang ngomongnya sih kayak orang bener nih, gitu.
Orang bener aja dia ngomong. Padahal mah ya boro-boro dah. Itu berarti termasuk waqafatul kalami fi ghairi dzikrillah. Jika membacanya dengan menambahkan kata ghair. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, kategori orang yang bodoh. Kata Nabi, watta'nu fillah. At-ta'nu itu artinya mencela. Fillah, mencela, fillah ay fi khalqillah. Mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Mencela Allah maksudnya mencela ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa taala hadirin, dalam menciptakan segala sesuatu pasti ada hikmah dan manfaatnya. Termasuk ketika Allah ciptakan musibah. Di dalamnya pasti ada hikmah, pasti ada manfaat, pasti ada maslahat buat umat manusia. Awalnya orang banyak mengeluh, rata-rata pada ngeluh ketika COVID-19 mendera bangsa kita ini. Banyak di antara kita yang mengeluh, ngapa yang terjadi di COVID. Orang jadi banyak yang meninggal dunia, banyak yang sakit, masjid-masjid, majelis-majelis pada ditutup, khutbah Jumat juga jadi perek. Kesian nih ustaz-ustaz pada perek nih, pada libur. Acara-acara pada dibatalkan, semuanya mengeluh, hadirin rahimakumullah. Tapi kalau kita merenungi dengan kesadaran hati, dengan kesadaran pikiran, dengan kesadaran diri, ternyata musibah apapun pasti di dalamnya ada hikmah dan manfaat. Banyak orang yang sadar gara-gara sakit, Pak. Ya kan? Yang waktu sehatnya dia kagak pernah megang tasbih, enggak pernah zikir kepada Allah. Begitu sakit, tasbih yang dicari. Waktu sehat, HP mulu Pak, HP yang dipegang waktu sehat. Pas sakit, tasbih Pak yang dipegang. Waktu sehat, baca WA mulu, baca WA. Pas sakit, baca tasbih, baca salawat, baca kalimat tahlil, baca Quran. Sebelum COVID-19, Al-Quran cuma jadi hiasan. Al-Quran cuma jadi pajangan. Begitu COVID-19 mendera bangsa kita, himbauan dari para alim ulama, para asatid kepada umat untuk mendekatkan diri kepada Allah didengar. Akhirnya orang pada berlomba-lomba menghatamkan Al-Quran. Ya kan? Berlomba-lomba berzikir, berlomba-lomba mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita dibekali akal dan pikiran, kita dibekali hati, sehingga kita jadi mikir nih, bagaimana caranya untuk bisa keluar dari kesulitan yang hebat ini. Banyak orang yang tadinya usaha, yang tadinya kerja di kantoran, kantornya tutup, akhirnya jadi pengangguran dadakan. Lama-kelamaan aja mikir, kalau terus-terusan saya nganggur, gimana saya bisa makan, bisa ngasih makan anak istri saya. Mikir otaknya, timbul kreativitas. Akhirnya dia buka usaha catering. Cateringnya secara online. Berkembang gara-gara musibah COVID-19. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Subhanaka faqina adzaban nar. Kata Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Tuhan kami, ma khalaqta hadza batila.
engkau tidak pernah menciptakan sesuatu apapun secara sia-sia, enggak ada. Nabi Daud alaihi salam, kisah ini pernah kita dengar, sedang asyik membaca kitab Taurat. Tiba-tiba matanya tertuju kepada satu makhluk Allah yang kecil, yaitu cacing. Cacing lewat di depannya. Lagi asyik baca Taurat, cacing lewat di depannya. Dalam hatinya, baru dalam hatinya Pak, belum terucap dalam hatinya, jangan ngomong dalam hatinya. Allah ngapain ya nyiptain makhluk model begini? Kecil, cemen. Dalam hati tuh, apa manfaatnya Allah ciptakan makhluk demikian kecilnya? Gak ada manfaatnya kali ini. Dalam hati belum terucap Pak. Ini cacing pakai nengok Pak. Pernah nggak Pak Bu lihat cacing nengok? Cacing nengok, udahnya nengok, dia ngomong lagi Pak. Wahai Nabi Allah Daud alaihissalam, saya ini diciptakan oleh Allah, punya tugas. Yang pertama, siang hari saya baca tasbih 1000 kali, malam hari saya baca salawat kepada Nabi Muhammad 1000 kali. Kaget Nabi Daud ditegur sama cacing. Cacing yang tegur Pak. Saya ini diciptakan oleh Allah, punya tugas membaca tasbih 1000 kali, punya kebiasaan membaca selawat 1000 kali. Kaget Nabi Daud alaihissalam. Kira-kira kita kalau siang baca tasbih 1000 kali, apa enggak kira-kira? Malam selawat 1000 kali, rutin apa enggak tuh? Kalah kita sama cacing. Coba itu. Nabi Daud diingatkan oleh Allah melalui makhluknya yang kecil yang bernama cacing. Tuh. Maka jangan sekali-kali kita mencela ciptaan Allah, karena sesungguhnya setiap apa yang Allah ciptakan ada manfaatnya, ada tugas mulia yang dilaksanakannya. Itu makhluk Allah yang bernama cacing, apalagi makhluk Allah yang bernama manusia yang diciptakan dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Berkenaan tentang itu, kita bisa lihat surah Al-Hujurat ayat 11 bahwa Allah mengingatkan kita orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin asa ay yakunu khairan minhum. Jangan satu kaum menghina kaum yang lain, karena boleh jadi yang dihina itu ternyata dalam pandangan Allah dia lebih baik. Dia lebih baik. Jangan menghina orang lain, karena boleh jadi orang lain yang kita hina justru kedudukannya lebih baik daripada kita. Jangan mencela orang lain, karena boleh jadi yang kita cela justru lebih baik keadaannya dibandingkan kita. Laki-laki jangan menghina laki-laki yang lain. Perempuan jangan mencaci perempuan yang lain, karena boleh jadi yang dicaci itu lebih mulia kedudukannya di sisi Allah daripada yang mencaci. Ya. Wala talmizu anfusakum, dan juga jangan mencaci diri kita sendiri. Kadang kan ada orang karena saking putus asanya, gua ngapa bego banget ya gitu. Saking frustasinya sehingga mencaci diri sendiri. Akhirnya sampai ada yang bunuh diri. Nah itu akibatnya. Makanya dilarang oleh Allah. Jangan menjatuhkan dirimu sendiri. Orang kalau udah putus asa, puncak putus asanya dia bisa bunuh diri, hadirin. Wala tanabazu bil alqab. Jangan engkau panggil saudaramu dengan panggilan yang kurang baik, yang tidak baik. Ya. Jangan. Kita kalau memanggil orang pakai gelar yang bagus-bagus, pakai panggilan yang bagus-bagus. Ya. Seperti Abu Bakar As-Siddiq itu kan panggilan, laqab, gelar Abu Bakar Siddiq. Nama aslinya Abdullah bin Abi Quhafah, tapi panggilannya Abu Bakar Siddiq. Kenapa dipanggil Abu Bakar Siddiq? Karena Abu Bakar itu kan artinya bapaknya perawan. Perawannya yang bernama Aisyah dinikah oleh baginda Rasul. Maka
Makanya dipanggilnya Abu Bakar. As-Siddiq, orang yang membenarkan. Itu juga keluar dari baginda Rasul. Maknanya bagus, As-Siddiq yang membenarkan. Karena ketika peristiwa Isra Mi'raj, saat orang lain memungkiri peristiwa Isra Mi'raj, Abu Bakar justru membenarkan peristiwa Isra Mi'raj. Abu Bakar juga bisa berarti bapak yang pagi-pagi sudah masuk Islam. Itu panggilan yang bagus-bagus. Jangan kita panggil saudara kita dengan panggilan yang nggak bagus. Jangan. Biar kata tuh orang memang nggak bagus ya. Biar kata tuh orang memang nggak bagus. Tapi jangan kita panggil dengan panggilan yang nggak bagus. Emang tuh orang hidungnya pesek, jangan kita panggil pesek, jangan. Walaupun itu sesuai dengan kenyataan. Ya. Black, sini black. Apa artinya? Si hitam. Emang kebetulan orang kulitnya hitam. Tapi jangan juga kita panggil dengan panggilan seperti itu. Bopeng. Jangan. Kan macam-macam orang manggil. Panggillah dengan panggilan yang bagus-bagus, sebab panggilan itu juga menjadi doa. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Wa man lam yatub fa ulaika humuz zalimun. Bapak Ibu hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allah Sang Pencipta tidak malu untuk menciptakan makhluk yang sekecil apapun. Allah tidak malu menciptakan nyamuk. Innallaha la yastahi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Yang lebih kecil dari nyamuk Allah ciptain. Buktinya virus Allah ciptakan. Jadi jangan pernah meremehkan ciptaan Allah sekecil apapun. Gara-gara nyamuk jadi ada pabrik obat nyamuk. Dulu obat nyamuk nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kan ada apa tuh autan dan macam-macam. Dulu mah obat nyamuk andalannya apa? Obat nyamuk cap kingkong ya, yang sampingnya pohon pisang. Ya. Nah itu ya. Itulah tanda-tanda kebodohan yang disampaikan oleh baginda Rasul. Semoga kita bisa mengambil manfaat, hikmah dan pelajaran agar kita tidak dikategorikan orang yang bodoh, orang yang meremehkan ibadah, orang yang banyak ngomong dalam urusan selain Allah, atau saat berzikir dia malah ngobrol, dan bukan termasuk orang bodoh lantaran suka mencela ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kita baca surah Al-Fatihah untuk kebaikan kita, untuk keberkahan kita, untuk kesehatan kita, untuk kebahagiaan hidup kita dunia sampai akhirat, dan mohon kepada Allah perlindungannya agar kita dijaga dari segala macam gangguan zahir maupun batin. Bihadhihi niyyah wa likulli natin shalih wa ila hadratin nabi. Al-Fatihah.